Oke, pada pertemuan kali ini kembali lagi eh, tim dosen membuat video tutorial pengerjaan peta. Oke, langsung aja. Pada pertemuan sebelumnya kami sudah eh, mendesain atau membuat video tutorial pengerjaan peta sehingga kalian bisa saja langsung menuju file pengerjaan terakhir ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat penamaan filenya bernama Peta Latihan Administrasi Kota Medan pada folder latihan SIK dasar yang ada di Drive D ya. Oke, langsung aja ke file tersebut ya di sini. Langsung saja klik kiri sebanyak 2 kali. Oke, setelah diklik 2 kali, maka tampilan petanya langsung tertuju kepada peta yang terakhir kalian kerjakan ya. Nah, pada pertemuan ataupun pada video kali ini, kita akan membahas tentunya lanjutan dari peta sebelumnya, yaitu kita membahas mengenai grid. Yang utama grid ya, meskipun nanti di sampingnya ada file editing lainnya. Oke, yang utama yaitu grid. Oke, sebelum kita melakukan simulasi pengerjaan, saya sampaikan bahwa grid ini adalah garis yang berbentuk kotak-kotak ya. Nanti kita akan simulasi pengerjaannya di sini ada garis-garis ini masih polos, belum ada titik koordinat ataupun garis koordinat. Sehingga dalam membuat peta harus ada garis atau grid tersebut. Ya, secara sederhana grid itu adalah garis lintang dan bujurnya. Ya, oke. Mengapa kita perlu eh, menambahkan grid? Ya, nah perlu tambahkan agar jelas unsur-unsur geografinya, ya, seperti dalam peta, dalam atlas juga jelas itu ada garis lintang dan bujurnya. Oke. Di dalam pengerjaan ataupun menambah garis grid, kita mulai dari mengklik yang ini dulu. Ada garis yang serong ke arah atas ini, ya. Lalu kita sorot ke box yang ini. Udah. Setelah disorot ke box di mana peta kita berada, lalu kita klik kanan, ya, klik kanan, lalu kita klik kiri properties, lalu ada tampilan yang namanya grid di sini, jelas ya. Ada grid, silakan diklik kiri saja. Nah, di sini masih polos gridnya, belum ada sama sekali grid yang ditambahkan ya. Lalu kita klik kiri kembali new grid. Nah, di sini tersaji ada 3 pilihan, yaitu graticule, ada measure grid, dan reference grid. Sebelum kita pilih salah satu, saya jelaskan bahwa dalam membuat garis grid ada 3 pilihan di sini. Kalau kita milih graticule, itu menunjukkan koordinat geografi. Kalau kita pilih measure, itu koordinat UTM. Kalau kita pilih reference grid, ini menunjukkan indeks, ya. Nah, pada umumnya pengerjaan peta itu
menambahkan grid pada Graticule dan Measure. Pilih salah satu di antara ini. Nah, karena kita orang Indonesia, kita biasa menggunakan ataupun lebih familiar menggunakan Graticule ya, yang di atas, paling atas. Outputnya nanti seperti yang tersaji di sebelah kiri, ada W, ada N, itu menunjukkan arah mata angin ya. Nanti lebih detailnya kalau kita kerjakan kalian akan lebih paham ya. Oke, kita pilih aja gratikul di sini. Oke, ini nggak usah diubah apa diubah-ubah sama sekali. Klik next saja. Ingat pilih gratikul ya. Next. Ini juga nggak usah diapa-apain. Biarkan aja. Pilih next. Ini juga dibiarkan saja. Pilih next. Sama seperti yang tadi. Nggak usah diubah-ubah. Finish. Oke. Di sini sudah muncul ada centang gratikul di sini. Kita coba apply ya. Oke, kita geser boxnya di sebelah kanan. Sudah mulai kelihatan garis-garisnya di sini, kelihatan jelas ya. Nah, dalam pembuatan peta sebenarnya seperti ini saja sudah bisa. Namun, tentunya peta kita tidak apa ya, tidak estetik, tidak bagus ya. Sehingga kalian perlu eh, membelah-belah lagi box yang tersebar seperti ini agar lebih manis lah petanya ya. Oke, kita ubah aja di properties. Klik kiri, properties. Tidak ada acuan yang pasti mengenai berapa angka di sini yang mesti kalian ubah. Namun dalam pertemuan kali ini kita ubah saja menjadi angka 5. Yang tengah ya. Oke, kita coba apply ya. Kita coba oke. Belum kelihatan perubahannya. Nah, kita coba apply di sini. Nah, kelihatan ya. Sudah lebih rapi. Tidak seperti tadi kan banyak sekali garis-garisnya sehingga malah mengurangi atau menghalangi informasi dari peta kota Medan itu sendiri. Sehingga kita sepakati bahwa pembagiannya tadi 5 tadi ya, yang diubah menjadi angka 5 di bagian tengah. Lalu tentunya tidak berhenti di sini saja pengerjaannya. Kita ubah kembali beberapa poin dari informasi grid ini agar lebih jelas informasinya. Kita coba klik properties. Tadi intervalnya sudah 5 di sini, biarkan aja tetap 5. Kita coba ke line ya. Ke line, oke, kita ubah garisnya. Kita ubah garisnya menjadi warna biru. Oke, kita coba garisnya appetite blue di sini. Untuk ukuran size-nya, ketebalannya biarkan saja 0,2. Di sini kita klik OK. Belum berubah karena kita belum klik OK di sini. Kita klik OK lagi boleh. Ya, garisnya sudah berwarna biru. Oke, garisnya sudah berwarna biru. Oke, tentu kita ubah kembali ya garis gridnya. Klik kanan di sini, pilih properties, klik kiri. Properties lagi, tadi sudah terpilih langsung grid otomatis ya. Klik properties. Kita pilih label. Kita pilih label. Kenapa kita pilih label? Karena kita akan melakukan proses editing yang informasi grid ini.
Ya. Informasi di grid ini akan kita ubah agar tampilannya lebih bagus dan menarik. Oke, yang pertama kita biarkan aja ini top, left, bottom, right, biar aja centang seperti itu. Lalu kita ubah fontnya ini size-nya menjadi 12 misalnya ya. Lalu kita buat tebal. Lalu berikutnya untuk pewarnaan kita ubah menjadi lapis lazuli, warna biru lapis lazuli misalnya. Oke. Lalu di sini kalau kita lihat agak kecil ya, tapi nggak apa lah. Garis yang di sini ini informasinya ataupun jenis hurufnya, modenya tegak. Di sini juga tegak. Di sini juga tegak, ya kan? Agar dia nanti eh, proporsi ataupun fit dengan frame-nya, bingkainya, maka informasi grid yang ada di sebelah kiri dan kanan kita buat eh, vertikal dia. Nah, vertikal informasinya, ya, kiri dan kanan. Kita klik kiri, kita klik kiri yang bagian kanan ini, ya. Lalu kita ini bold sudah ya. Oke aja langsung, nggak masalah. Kita klik oke. Oke, sudah jelas informasinya kan? Maka dia ini karena kan ini ada yang keluar ini, kita seret aja ke dalam. Oke, sudah ke dalam semua. Jelas bahwa informasi gridnya di sini. Nah, ini sudah tegak seperti biasa, sementara ini menyamping seperti ini. Karena kita tadi sudah menambahkan atau mengedit informasi gridnya bagian kiri dan kanan menjadi vertikal. Ya, dalam peta-peta biasa seperti itu ya. Oke, kita coba zoom seperti ini, zoom menjadi zoom in ya, lebih kecil seperti ini. Nah, tentunya tampilannya sudah lebih apa ya, lebih informatif ya. Oke, coba kita edit-edit sebelah kanan seperti ini. Nah, lebih bagus petanya kan? Oke. Setelah kita menambahkan grid, apalagi yang kira-kira mau diedit ya? Oke, ini Kota Medan tentunya ya. Ini yang sudah berwarna-warna dan terdiri dari berbagai kecamatan yang sudah dibedakan warnanya melalui tools properties dan simbologi. Namun tentunya di luar Kota Medan ada kabupaten lain ataupun kota lain, sehingga itu harus dimunculkan seperti itu ya. Untuk memunculkan informasi kabupaten maupun kota lain, di sini sudah saya mudahkan kalian ya dengan menambahkan ini ya. Kita menambahkan data lagi. Dalam proses menambah data, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita bisa menggunakan tools yang di atas, klik kiri, ataupun di sini klik kanan, klik kiri, ya. Terserah mau yang mana. Oke, karena kalian saya ajarkan dari yang tools yang bagian atas, nggak apa-apa. Kita mulai dari sini, klik kiri, ya. Oke, tersajilah data-data yang sudah diekstrak ya minggu lalu, ya. Kita masukkan data namanya reverse dissolve. Nah, reverse dissolve ini bentuk datanya adalah poligon. Bentuk data poligon yang dalamnya tertera kabupaten kota lain ya. Kita, kita tandai di sini, klik.
sekali aja, baru tambah add, klik kiri. Oke, sudah berwarna dia. Ya. Oke, kita ubah di sini, klik kiri sekali. Kita ubah menjadi warna putih. Lalu outline-nya nolkan saja, outline-nya putih juga. Ini putih, nol putih juga ya. Lalu kita klik kiri, oke. Lalu di mana informasi kabupaten kotanya? Belum kelihatan ya. Oke, untuk menambahkan informasi kabupaten kotanya, kita klik kanan di Reserve Dissolve ini. Kita klik kanan. Kita klik kanan, lalu kalian masuk ke Properties, klik kiri. Agak lambat pengerjaannya karena di sini saya membuka Zoom juga, jadi agak berat ya. Kita mesti menunggu. Kalau perangkat ataupun laptop kalian sedang loading seperti ini, eh, usahakan jangan coba mengklik bagian yang lain karena bisa saja nanti jadi error gitu kan, jadi disconnect dia karena berat laptopnya. Oke, setelah di sini untuk menambahkan informasinya kalian klik kiri label ya. Saya klik kiri label ya kan. Lalu kita buat angkanya itu 14. Kalian 14 ya. Lalu bold, lalu kita coba apply. Oke. Lalu klik kanan di sini. Lalu label picture klik kiri. Oke, sudah kelihatan dia. Ada di sini tertera Langkat, Kabupaten Langkat, ada Kota Binjai, ada Langkat juga. Ternyata ini sambungan ya. Jadi Binjai ini dikelilingi Kabupaten Langkat ya, ada di utaranya maupun di selatannya. Nah, di sekeliling yang ini areal Medan dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang, ya kan? Di sini bisa kita geser-geser, coba. Oh, bergeser juga ininya, keterangan kabupaten kota tetangganya, ya nggak masalah, ya. Kita coba-coba sesuaikan aja. Oh, oke, oke. Sepakati di sinilah ya, idealnya. Deli Serdang itu munculnya di bawah, jangan di atas. Ah, gini boleh lah. Oke ya. Oke, sudah jelas informasi di eh, daerah tetangga. Kita bilang dari Medan ini ada Langkat, Kota Binjai, ya, dan Deli Serdang. Lalu informasi yang di sebelah kanan atas ini kan kosong ya. Kalau kalian lihat dari peta Kota Medan yang sebagai acuan kita, sebagai contoh yang ada di WA, ya di pojok kanan atas, ya kan, di utara, ya kan, ada wilayah yang masih kosong. Kalau kita mengacu pada peta contoh itu, di sana ada Selat Malaka, ya, sehingga kita harus menambahkan informasi Selat Malaka tersebut. Oke, cara menambahkannya, oke, saya otak-atik sedikit di sini zoomnya, ya. Nah, di sini ada opsi rectangle, ya kan? Itu kita klik kiri. Namun sebelumnya, kalau di tampilan ArcGIS kalian belum ada opsi menggambar seperti ini, maka harus kalian tambahkan.
Contoh misalnya seperti ini, di klik kanan aja sembarang di sini. Nah, ini ada opsi draw untuk menggambar. Coba saya centang apa saya tidak centangkan ini. Dia langsung hilang kan? Maka kalau awal tampilan ArcGIS Plan seperti ini, berarti pilihan gambarnya belum ada. Maka munculkanlah ya, caranya klik kanan di sini, lalu pilih drop. Langsung dia muncul seperti ini. Lalu ketika sudah muncul, kalian pilihlah opsi rectangle atau persegi ya. Nah, langsung ada tanda plus seperti ini, ya kan? Kalian lakukan proses penambahan box ya, seperti ini. Ya. Usahakan dia sesuai sama ukuran petanya, peta utamanya, box peta utamanya. Oke. Kalau sudah seperti ini tampilannya, kalau belum rapi, dia diedit lah ya, karena peta ini ada unsur seni ya. Oke, kita klik dua kali yang ini, lalu pilihlah warna yang menunjukkan area laut ya. Kalau saya contohkan di sini, Appetite Blue coba ya. Di sini juga Appetite Blue, fill color dan outline colornya kita sepakati sama Appetite Blue. Outline-nya kita biarkan aja dulunya. Kita coba apply. Oke, tentunya tidak mungkinlah kota Medan seperti ini kan, laut semua kan. Agar dia areal dari box ini muncul ke belakang peta, kita klik kanan, order, baru send to back. Oke, ya, kita send to back. Ah, sehingga dia membentuk area laut seperti ini. Kan gitu ya. Nah, tentunya ini belum selesai ya. Ada penamaan Selat Malaka yang belum kita kerjakan. Ya kan? Kita tambahkan di sini, kalian pilih, klik kiri ada teks di sini ya. Ada teks, oke. Kita klik di sinilah. Oke, teks. Teks digunakan untuk menambahkan informasi yang bersifat huruf ya. Oke, kita zoom ke dalam. Oke, klik dua kali. Ah, kita tambahkan teks Selat Malaka. Oke, karena arealnya luas sekali, coba kita modifikasi dengan spasi misalnya. Setiap huruf kita gunakan spasi, ya, dan hurufnya kapital ya. So, nah ini tidak langsung ya, ada spasi ya. Oke. Lalu kita change simbol di sini untuk mengedit font hurufnya, ukuran huruf maupun pewarnaan hurufnya, gitu ya. Ini agak berat ya, karena saya buka zoom juga kan, jadi agak lelet nih. Ingat, kalau kita membuat informasi selat ataupun laut, maka jenis hurufnya juga harus kita sesuaikan. Warnanya biru juga. Ini ukurannya kita coba 14 bold ya. Baru warnanya kita coba itu ultra blue coba ya. Coba klik OK, apply.
Kelihatan nggak ya? Belum kelihatan. Oke. Oke, sudah muncul teksnya Selat Malaka. Kalau tampilan seperti ini, dia lebih nyerempet ya ke areal kanan peta, kanan atas peta. Coba digeser hurufnya bisa. Klik aja sini. Ah, klik kiri sekali. Kita drag lah kemana yang cocok. Sini. Oh, oke. Ya. Kita zoom zoom lagi, zoom in ya, biar kelihatan peta kita. Gunakan mouse, ada bagian scroll atas bawah itu ya. Makanya saya anjurkan kalian menggunakan mouse biar gampang mengerjakannya ya. Tinggal di scroll aja atas bawah. Oke. Sudah tersaji di sini informasi berupa grid ya. Di atas, kiri, kanan, dan bawah. Berikut juga garisnya. Ada penambahan kabupaten kota lain di luar Medan. Ada penambahan informasi selat ya di sini. Oke. Proses pembuatan peta tentu tidak berhenti di sini aja. Ada penambahan informasi lain di bagian kanan peta ini. Ini akan kita pelajari pada pertemuan ataupun sesi selanjutnya. Namun sebelum kita akhiri, ya kan, kita coba buat boxnya dulu di sini, ya kan, biar lebih jelas apa yang saya sampaikan ini, ya kan. Kita pilih ini ya, rectangle sama. Oke, pilih rectangle. Oke, kita sesuaikan lah ini ya, sama garis di bagian utara ini, sama selatan. Usahakan sejajar ya. Oke, bolehlah. Nanti dalam prosesnya masih bisa kita edit kok ya. Ini lumayan sejajar. Kalau belum, diedit-edit aja ya. Oke, warnanya ini masih coklat ya. Kita ubah, klik kiri 2 kali. Kita ubah menjadi warna putih misalnya. Ya, outline colornya warna hitam. Ataupun kita coba inilah, no color aja. Polos aja dia. Gak usah pakai putih. Coba apply. Nah, ini kan polos. Oke, oke, sudah jelas. Kelihatan box di sini. Ya, ini kita edit-edit lah ya. Nah, ini kan belum sejajar ya. Kita edit lah. Dalam proses editing itu, kalau tidak bisa diklik, jangan khawatir. Kalian gunakan fitur yang ini. Select element. Ya. Oke, kita zoom keluar lagi. Kita scroll sedikit. Oke. Keluarkan lagi. Oke. Oke. Untuk sementara itu dulu pengerjaan peta pada sesi video tutorial kali ini. Untuk sesi selanjutnya, kita akan membuat legenda yang ada di sebelah kanan peta ini. Ya kan, membuat legenda, membuat mata angin, skala, informasi peta, insert, dan membuat nama pembuat peta di bawah ini. Ya, untuk sementara sesi kali ini kami cukupkan. Silahkan nanti kalian coba di laptop masing-masing dan seperti biasa saya akan cek eh, progres pengerjaan kalian ya, sehingga nanti saya bisa tahu sejauh mana penguasaan kalian dalam eh, pembuatan peta kali ini. Lalu yang tidak lupa pula, sebelum mengakhiri sesi ini kalian save filenya.
Save as. Letak di mana? Di drive D ya. Latihan SIG dasar. Nah ini, peta latihan ilustrasi Kota Medan Save. Ya, karena ini sudah ada filenya, kita timpa aja, replace it, ya yes aja. Oke, file pengerjaan sudah tersimpan, ya kan? Ini sudah bisa di close sebenarnya. Oke, silakan mengerjakan di laptop masing-masing. Dan seperti biasa, nanti saya cek sejauh mana progres pengerjaan dan kita bisa sharing-sharing di kelas terkait kendala yang kalian hadapi. Oke, sementara kami cukupkan. Selamat mengerjakan. Terima kasih.